Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Farakia Fariha. Ini saya akan memberikan tutorial untuk penentuan bandgap. Bandgap sendiri adalah selisih antara pita valensi dan juga pita konduksi. Apabila nilai bandgapnya itu kecil, maka artinya elektron itu lebih mudah berpindah karena materialnya lebih konduktif atau reaktif terhadap cahaya. Kalau bandgapnya besar, artinya elektronnya itu sulit berpindah atau materialnya itu cenderung isolator. Karena di sini menggunakan sampel ZNS, biasanya ZNS itu punya bandgap sekitar 3,6 sampai 3,8 eV. Nah, kemudian saat menentukan bandgap itu kita sudah punya data ini, wavelength atau panjang gelombang, yang artinya jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan. Biasanya itu bentuknya itu dilambangkan dengan lambda, dan juga reflektansi. Reflektansi itu besarnya cahaya yang dipantulkan oleh suatu material dibandingkan dengan cahaya yang datang ke permukaannya. Biasanya dilambangkan dengan huruf R, dan di sini itu dalam bentuk persen. Pertama kita rapihin ininya dulu, ini hapus aja. Ininya kita hapus aja. Salah. Kok ini? Nah, kemudian ini kita jangan dulu berarti. Ini kita dulu ke data from text atau CSV. Terus masukin data yang tadi ini, yang ZNS. Kemudian karena ini datanya ada lebih dari 200, kita klik yang based on entire dataset, terus di load. Nah, yang ini dihapus aja. Ini ubah. Kemudian yang ini kita copy ke origin. Bisa di origin yang baru ya teman-teman, tapi aku mau di folder baru aja. Di sini ya. Nah, baru ini di sini kita namain wavelength. Tadi satuannya itu nm, di sini reflectance, ininya persen. Nah, kita buat kolom lagi di sini. Karena reflektansinya itu dalam bentuk persen, kita perlu ubah ke dalam bentuk desimal. Di sini caranya diklik, terus klik kanan, terus ini set column values, baru masukin ini. Karena reflektansi yang mau kita ubah itu di kolom B, jadi di sini kolom B dibagi 100. Nah, kalau udah kita lanjut untuk menentukan bandgapnya.
Di sini ada rumus ini. Jadi nanti kita akan menentukan nilai K dan juga nilai K, nilai S dari menggunakan fungsi Kubel-Kamang. Terus untuk sumbu X-nya itu kita nanti pakai rumus yang ini. Ini untuk sumbu X-nya dari nilai energi pakai rumus yang ini. Kemudian sumbu Y-nya itu pakai ini persamaan tauk yang ini. Coba kita ini satu-satu ya. Pertama kita nyari nilai K-nya dulu. K-nya itu di sini koefisien serapan. Nah, karena di sini fungsi Kubel-Kamang itu kan sama dengan FR, dia kan sama dengan 1 dikurang R kuadrat dibagi 2R atau sama dengan K dibagi S. Karena di sini nilai K itu sebanding sama 1 dikurang R kuadrat, maka di sini kita rumusnya pakai yang itu. Ini set column values 1 dikurang R-nya itu ini reflectance yang kolom C. Kemudian dikuadratkan. Terus klik OK. Nah, kemudian cari nilai S-nya atau koefisien hamburan. Di sini S-nya itu sebanding sama 2R, jadi pakai rumusnya 2R. Ini 2 dikali R-nya itu ini kolom C. Reflectance ya. Udah oke. Nah, terus kita cari fungsi Kubel-Kamangnya sendiri. Itu tinggal dibagi K dibagi S gitu. Ini F R. K-nya itu di kolom B. Dibagi kolom S. Kolom S itu maksudnya kolom E. Jadi K dibagi S gitu. Nah, kalau udah kita baru bisa tentuin persamaan tauknya. Jadi di sini persamaan tauknya itu awalnya dari rumus ini AHV pangkat N sama dengan A dikali HV dikurang EG. Nah, A-nya ini bisa kita substitusi jadi K sama dengan S, karena di sini K sama dengan S itu sebanding sama nilai A atau koefisien serapan. Karena K sama S itu FR, jadi A-nya itu diganti FR. FR dikali HV dipangkatkan N sama dengan A dikalikan HV dikurang EG. Nah, nanti N-nya ini diganti tergantung sama sampelnya itu indirect atau direct. Kalau indirect itu dia kalau misalnya direct itu kayak gini. Pita di puncak pita valensi dan pita conduction, minimum pita conductionnya itu dia sejajar atau nilai K-nya itu sama. Sedangkan kalau yang indirect itu minimum pita valensi sama gini. Kalau yang direct itu minimum pita valensi dan juga pita konduksinya itu sejajar atau nilai K-nya itu pada sumbu X yang sama. Sedangkan kalau misalnya indirect pita valensi, minimum pita valensi dan puncak gini. Dah. Kalau direct itu minimum pita valensi, minimum pita konduksinya itu sejajar sama puncak pita valensi. Sedangkan kalau misalnya indirect minimum pita konduksi sama puncak pita valensinya itu gak sejajar. Jadi dia membutuhkan absorpsi lain. Nah,
karena di sini kita pakai sampelnya ZNS yang biasanya dia itu direct, jadi nanti n-nya itu dipangkatin sama n-nya itu diganti jadi 2 di sini. Kalau misalnya indirect pangkatnya 1/2, kalau misalnya direct pangkatnya 2 gitu. Limit lagi. Nah, di sini nanti dari persamaan tauk ini bisa digunakan sebagai sumbu X ya. Jadi di sini FR kali HV dipangkatin 2 sorry, kita nyari nilai HV nya dulu. Nilai HV itu yang ini, yang E ini nanti dia dipakai buat jadi sumbu X nya. Kita nyari nilai HV dulu. Jadi E itu kan energi foton itu rumusnya H dikali V. Nanti V nya ini disubstitusi karena V itu sama dengan C dibagi panjang gelombang. Jadi nanti H dikali C per lambda. Ini V nya ini, yang ini diganti ke C per lambda. Jadi nanti hasilnya HC per lambda. Terus ini kan awalnya satuannya joule, terus kita ubah ke satuan HV. Jadi 1 HV itu kan sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19. Jadi kita masukin di sini HC per lambda dikali 1 EV per 1,602 kali 10 pangkat min 19. Nah, nanti tinggal dimasukin si H-nya itu kan konstanta Planck yang nilainya itu 6,626 kali 10 pangkat min 34. Terus C-nya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat min 8. Terus nanti lambdanya itu diubah dari dia satuannya nm ke satuan m, jadi dikali 10 pangkat min 9. Nanti ini tetap dikali 1 EV per 1,602 kali 10 pangkat min 19. Nanti dapat hasilnya segini, 1240 per lambda. Ini lambdanya dalam satuan nm. Jadi di sini kita pakai turunan rumus yang 1,240 bagi lambda. 1,240 dibagi lambdanya itu tadi di kolom yang ini ya, yang nm, kolom A. Terus oke. Baru kita pakai persamaan tauk yang tadi. Nah, jadi apa rumusnya tuh? FR kali HV dipangkatin 2. Tadi FR nya tuh udah dapet di kolom F, terus dikali HV nya tuh ini nilai E di kolom G, terus tinggal dipangkatin 2. Ini tutup kurung, bener nggak? Iya benar. Oke. Aduh susah. Nah, kalau udah gini tinggal di plot garis ini, plot line, terus sumbu X nya itu kan yang E, sumbu Y nya itu yang persamaan tauk tadi. Terus oke. Nah, dapat kalau kayak gini. Kita sesuaiin dulu ini ya, scale nya.
dari 0 ya. Nah, kemudian kita menggunakan garis ini untuk menentukan band gapnya. Bentar, agak di zoom sedikit. Oke. Pakai garis ini, kita tarik garis dari sini kira-kira sampai dia ini harus sejajar mungkin sama garis yang hitam ini. Seginilah ya. Segini. Ini garisnya kita ubah warnanya. Bentar. Properties. Jadi warna ini deh. Nah, kemudian untuk menentukan titiknya kita gunakan ini, data reader atau screen reader. Yang dipakai itu garis pink ini yang berpotongan sama ingat lagi guys. Nah, yang digunakan itu garis yang pink ini yang berpotongan sama sumbu X nya, jadi sekitar sini. Nah, ini Y nya kan harus 0,0, sedangkan X nya ini nilainya segini. Ini kita tulis nilai EG nya itu sama dengan sumbu X nya, jadi Y sama dengan 3,41. Terus bisa pakai panah ini juga. Nah, jadi kita dapat nilai band gap dari ZNS nya itu sekitar 3,41. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.